today. I hope you are in a good condition. Nah, hari ini kita kembali lagi mengikuti ibadah chapel. Kamu masih ingat nggak cerita ibadah chapel kita 2 minggu yang lalu? Ya, kisah Petrus yang menyembuhkan Eneas yang lumpuh selama 8 tahun dan Petrus juga membangkitkan Tabita. Nah, hari ini kita masih menyaksikan cerita tentang Petrus, yaitu bagaimana pelayanan Petrus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan dan bahkan orang-orang yang belum pernah mendengar sama sekali cerita tentang Tuhan. Bagaimana kisahnya? Kita akan saksikan bersama-sama. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk mengikuti ibadah chapel kami. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang mau taat kepada Tuhan dan mau peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan.
Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Kornelius menyambutnya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan ibadah cepa kita tadi, cerita tentang Petrus. Nah, dari kesimpulan cerita tersebut, kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah dari semua orang. Nah, Allah juga tidak mau membeda-bedakan orang. Kita semua itu sama di mata Tuhan. Oke? Nah, kamu juga seperti itu. Tidak boleh membeda-bedakan teman-teman kamu. Misalnya, kamu rambutnya lurus, teman kamu rambut keriting. Jadi kamu tidak mau berteman sama mereka. Itu tidak boleh ya, nak. Walaupun kita semua berbeda, mungkin dari warna kulit, rambut kamu, kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Karena kita semua adalah sama di mata Tuhan. Oke, jadi ingat, kita tidak boleh membeda-bedakan teman-teman kita. Oke, sampai di sini ibadah cepa kita. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita Tuhan hari ini yang sudah mengingatkan kami supaya kami lebih peduli kepada teman-teman kami dan tidak membedakan teman-teman kami yang ada di sekitar kami. Kiranya dari firman ini kami bisa mengingat dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, berkati guru-guru kami, berkati teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, ibadah cepat kita sampai di sini. Kita akan lanjut lagi di minggu depan. Jangan lupa besok kamu harus pergi ke sekolah minggu. Oke? See you. Bye-bye. Tuhan memberkati.